Tak ingin kalah dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih anyar. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Fantastis memutuskan Luke akan bergabung secara permanen, kata Graham Arnold. Dia telah berada di camp sebelumnya dan saya benar-benar kagum dengan apa yang ia kerjakan kepada grup. Dia penuh pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilegi bisa kembali ke Socceroos dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Saya menantikan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Socceroos, tambahnya. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan. Tom Haye menambahkan, harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan. Jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu, dan kita bermain jam 4. Wajah saya jadi merah sekali, karena panas, saya menyadari itu. Ivar Jenner turut menambahkan bahwa bermain pada malam hari akan lebih baik bagi dirinya dan para pemain lainnya. Di awal, bermain untuk timnas di Indonesia, itu panas sekali, menghadapi cuaca. Saya juga suka pertandingan di malam hari. Pertandingan di malam hari itu jauh berbeda. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada September mendatang. Indonesia akan membuka laga dengan bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi, sebelum menjamu Australia di SUGBK pada partai kedua. PSSI memastikan tim nasional Indonesia akan tetap menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menjalani laga kandang pertama duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia, 10 September mendatang. Awalnya, PSSI merencanakan untuk membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada game melawan Australia. Itu disebabkan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, 3 hingga 6 September mendatang. Tempat berubah. Laga putaran 3 kualifikasi FIFA World Cup 2026 akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis Takarir unggahan akun Socceroos yang menampilkan foto lanskap SUGBK dan skuad Australia. Arya Sinulinga, merespons unggahan Socceroos itu dengan menyebut bahwa PSSI dalam beberapa hari terakhir telah melakukan koordinasi intens dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno selaku pengelola SUGBK. Kami mengajukan SUGBK ke AFC sehingga Australia dapat info perubahan lokasi laga, itu dari AFC. Kami juga sudah lakukan kunjungan ke GBK kemarin, Senin, untuk melihat perkembangan rumput.
Kabarnya, PPGBK mencari rumput tertentu untuk bisa dipakai secepatnya untuk pertandingan putaran ketiga, ujar Arya. Lebih lanjut, keinginan PSSI kembali ke SUGBK tidak lepas dari kapasitas besar stadion terbaik di Indonesia itu. Pada dua laga kandang terakhir Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lebih dari 60.000 penonton memadati tribun SUGBK. Adapun Stadion Gelora Bung Tomo hanya berkapasitas sekitar 40.000 penonton. Sementara itu Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut PSSI berencana menyiapkan pesawat non-komersial alias charteran untuk tim Garuda untuk menjalani dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 dan 15 Oktober nanti. Menurut Amali, dua pertandingan itu tidak ideal jika ditempuh dengan penerbangan komersial. Ia menyebut para pemain Indonesia bisa menempuh perjalanan hingga 2 hari dari Rifa menuju Qingdao. Kondisi itu membuat skuad Garuda perlu melakukan transit, salah satunya di Beijing. Durasi waktu itu, lanjutnya, akan menyulitkan anak asuhan Shin karena harus melakukan pemulihan dan persiapan laga setelah bertandang ke Bahrain. Jadi, sewa pesawat charteran, itu pertimbangan Pak Ketua Umum Erick Thohir dan kami di Exco bahwa kita tidak akan gunakan pesawat komersial untuk dua pertandingan itu. Tidak ada waktu untuk berlatih dan pemulihan karena jarak beberapa hari mereka harus bertanding, ujar Amali. Meski begitu, Amali menegaskan, dana sewa pesawat charteran itu tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sebesar 120 miliar rupiah yang diberikan negara kepada PSSI. Ia mengungkapkan, dana APBN yang diberikan pemerintah melalui persetujuan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan untuk kebutuhan pemusatan latihan dan pembinaan sepak bola usia dini. Timnas Indonesia Senior menatap laga berat di kualifikasi grup C ronde 3 demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati Timnas Indonesia sudah berada di level berbeda dan menjadi satu kekuatan yang sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Ini tidak terlepas dari kehadiran pemain naturalisasi di mana tercatat ada 11 nama yang kini memperkuat Timnas. Dengan semakin dekatnya mimpi Timnas menuju Piala Dunia, tak ada salahnya untuk terus meningkatkan kekuatan Timnas termasuk dengan menambah amunisi pemain naturalisasi di ronde 3. Hal ini pun diperkirakan akan dilakukan apalagi dua laga awal Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September 2024 mendatang. Ada sederet nama yang disebut akan bergabung, sebut saja Martin Paes. Meski sudah berstatus WNI namun masih ada proses yang harus dilalui Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diketahui pernah memperkuat Timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lain jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Hingga kini proses masih berlangsung dan bukan tidak mungkin segera rampung. Selain itu ada pula nama-nama pemain seperti Mees Hilgers dan Ulla Romeni. Ulla Romeni merupakan pemain FC Utrecht asal Belanda. Sementara Mees Hilgers merupakan pemain FC Twente. Namun kepastian para pemain di atas masih menunggu kabar lebih lanjut. Selain itu nama-nama seperti Ramadan Sananta, Sadil Ramdhani bisa saja mendapat panggilan kembali untuk bersama Timnas Indonesia. Pemain belakang Swansea City, Nathan Choyaon, angkat bicara soal kans Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia.